Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang kisi-kisi CPNS ya. Karena untuk P3K setahu saya belum keluar. Nah, salah satu kisi-kisi CPNS yaitu tentang jabatan fungsional. Seperti yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya kalau materi ini akan saya bahas. Nah, untuk jabatan fungsional ini berlaku untuk ASDMA, kemudian PSDMA dan asesor ya. Karena saya cek kisi-kisinya ternyata ada ketiga jabatan itu ada tentang jabatan fungsional di kompetensi umumnya. Jadi teman-teman lihat dulu ya kisi-kisinya. Oke, kita lanjut. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu karena ini materi untuk teman-teman CPNS. Saya anggap teman-teman CPNS ini bukan orang pemerintahan ya, tapi teman-teman yang baru lulus kuliah kemudian mendaftar CPNS. Artinya teman-teman tidak tahu tentang kepegawaian di instansi pemerintah. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang kepegawaian dulu. Di kepegawaian itu ada dua jenis jabatan teman-teman. Yang pertama itu jabatan fungsional umum atau jabatan pelaksana. Yang kedua itu jabatan fungsional tertentu. Nah, jadi ini adalah pembagian dua jabatan. Ini level staf ya. Kalau level pejabat beda lagi nama jabatannya. Nama jabatan mereka itu jabatan struktural. Kemudian ada istilah eselon 4, eselon 3 dan seterusnya. Tapi saya tidak akan bahas itu. Kita fokus ke sini dulu. Nah, jadi di level staf itu ada dua jenis jabatan, teman-teman, yaitu jabatan fungsional umum atau pelaksana dan jabatan fungsional tertentu. Nah, jabatan fungsional umum ini bedanya dengan jabatan fungsional tertentu itu hanya di angka kredit ya, di mana jabatan fungsional tertentu ini harus mengumpulkan angka kredit di setiap tugasnya, di setiap pekerjaannya, seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang jabatan fungsional tertentu ini. Gimana cara membedakannya? Jabatan fungsional umum biasa nama-nama jabatannya itu kalau sekarang ada penelaah teknis kebijakan, terus penata layanan operasional dan lain-lain. Nah, kalau jabatan fungsional, cara mengetahui jabatan itu jabatan fungsional tertentu itu lihat aja di nama jabatannya. Biasanya ada ahli pertama, kemudian ada terampil. Nah, untuk teman-teman yang mendaftar analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama, berarti teman-teman telah mendaftar di jabatan fungsional tertentu. Seperti itu ya, dilihat saja jabatannya. Jadi kalau nama jabatannya itu ada jenjang, itu namanya jenjang ya teman-teman. Jadi jenjang itu ada ahli pertama, ahli muda dan seterusnya. Nanti kita pelajari sama-sama. Nah, kita pelajari dulu peraturannya ya. Jadi dulu peraturan jabatan fungsional itu terbagi-bagi di permenpannya masing-masing. Untuk analis sumber daya manusia aparatur itu ada di Permenpan RB nomor 37 ya. Ini untuk JF analis SDM. Untuk Pranata SDM itu ada di Permenpan nomor 38. Untuk JF asesor itu ada di Permenpan nomor 39. Jadi setiap jabatan masing-masing itu ada peraturannya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di tahun 2023 semua jabatan fungsional baik itu analis, pranata, asesor itu digabungkan semua ke dalam Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Jadi semua jabatan fungsional apapun itu, mau itu analis SDM, pranata SDM, asesor SDM, kemudian yang di luar SDM mungkin ada jabatan perencana ahli pertama, kemudian ada apalagi yang arsiparis ya kan, arsiparis, kemudian pokoknya seluruh jabatan fungsional itu peraturannya
mengacu di Permenpan nomor 1 tahun 2023. Ini adalah peraturan untuk semua jabatan fungsional ya. Nah, apakah pertanyaan selanjutnya ya, apakah peraturan nomor 37, 38 dan 39 ini sudah tidak berlaku? Masih berlaku teman-teman selama tidak bertentangan dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023. Nah, sebetulnya apa yang merubah ya, yang sangat berpengaruh perubahannya itu di angka kredit. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Nah, jadi perbedaan yang paling mencolok dari Permenpan nomor 37, 38, 39 dengan Permenpan nomor 1 2023 itu angka kredit. Jadi dulu teman-teman, peraturan itu ya, ini adalah isi dari Permenpan nomor 37 yang punyanya analis SDM. Di Permenpan masing-masing JF itu ada yang namanya butir kegiatan atau rincian kegiatan jabatan fungsional. Ini saya ambil punyanya analisis SDM aparatur. Di dalam tabel butir kegiatan itu sudah ditentukan teman-teman bahwa kegiatan analisis SDM aparatur itu menyusun kebutuhan aparatur, menganalisis proses dan seterusnya. Ini masih panjang ya ke bawah. Saya ini hanya ngambil contoh satu aja. Nah, dan setiap tugas itu sudah ditentukan angka kreditnya. Berapa angka kreditnya? 0,25 ya untuk satu dokumen. Nah, siapa yang mengerjakan? Ahli pertama. Seperti itu. Nah, tabel ini tidak ada lagi di Permenpan nomor 1 tahun 2023. Jadi jabatan fungsional sekarang sudah nggak diatur lagi kegiatannya menurut Permenpan. Nah, kegiatan jabatan fungsional yang sekarang teman-teman itu disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing dan disesuaikan dengan perintah atasan masing-masing. Selama masih relevan dengan jabatan yang diduduki, itu masih dibolehkan seperti itu. Nah, itulah susahnya kami dulu ya, jabatan fungsional itu sulitnya di situ karena butir kegiatannya sudah ditentukan, di mana butir kegiatan ini belum tentu ada di kantor kami. Contohnya saya ya, misal di sini butir kegiatannya menyusun kebutuhan ASN sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan. Nah, ini rata-rata kegiatan analisis SDM aparatur adanya di BKP SDM, sedangkan saya pribadi tidak bekerja di situ. Jadi untuk mengumpulkan angka kredit sangat susah sekali. Tapi sekarang untungnya dikeluarkan Permenpan nomor 1 ini tahun 2023 ini sangat membantu sekali. Jadi apapun pekerjaan kita di instansi kita atau di kantor kita itu terakui dan bisa dijadikan angka kredit. Oke? Mudah-mudahan teman-teman tidak bingung ya. Kita lanjut. Nah, untuk Permenpan RB nomor 1 tahun 2003 tentang jabatan fungsional itu diatur lebih lanjut di Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, di mana dalam Peraturan BKN ini diatur tentang angka kredit, kemudian kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Jadi untuk teman-teman nanti ketika sudah lulus, nah teman-teman bisa membaca tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional itu di Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Ini penting untuk teman-teman ketahui karena ini menyangkut karir kalian ke depannya, seperti itu. Nah, kita bicara tentang jenjang jabatan fungsional dulu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa jabatan fungsional itu ada jenjangnya di jabatannya. Jadi misal teman-teman daftar Pranata Sumber Daya Manusia, pasti di belakangnya ada tuh. Misal Pranata Sumber Daya Manusia Terampil, Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama, kemudian Arsiparis Ahli Pertama. Nah, itu adalah jenjang teman-teman. Pada dasarnya jenjang itu terbagi menjadi dua, jenjang keahlian dan jenjang keterampilan. Nah, untuk
jenjang keahlian, jabatan fungsional keahlian itu terbagi-bagi lagi menjadi 4 jenjang. Nah, jenjang paling bawah itu adalah jenjang ahli pertama. Ini untuk teman-teman yang baru mendaftar CPNS, pasti mendaftarnya ahli pertama ya, untuk lulusan S1. Nah, berbeda untuk teman-teman yang mungkin yang profesi apoteker atau dokter, itu biasanya mereka mulai masih di ahli pertama ya, masih di ahli pertama, cuma mungkin golongannya beda. Teman-teman yang S1, lulusan S1 yang bukan profesi ya, itu biasanya di 3A, golongan 3A. Kemudian dokter, apoteker itu biasanya golongan 3B. Langsung mereka golongan 3B, teman-teman. Jadi kita balik lagi ya ke JF keahlian itu terbagi 4. Ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Jenjang paling bawah itu ahli pertama, teman-teman. Setelah ahli pertama, naik ke jenjang selanjutnya yaitu ahli muda. Kemudian naik lagi ke jenjang ahli madya. Kemudian naik lagi ke jenjang ahli utama. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Maaf tadi saya sempat stop recordnya karena anak saya nangis. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah jenjang dari jabatan fungsional keahlian ya. Jenjang paling bawah adalah ahli pertama, kemudian selanjutnya ada ahli muda, naik lagi ke jenjang ahli madya, naik lagi ke jenjang ahli utama. Nah, untuk setiap jenjang ini dalam melaksanakan tugas ya, dalam melaksanakan tugasnya untuk jenjang ahli utama itu dibutuhkan tingkat profesional, keprofesionalan di tingkat tertinggi ya. Ini sebutan aja sih, sesuai peraturan BKN, bahwa jenjang ahli utama itu membutuhkan kemampuan tingkat tertinggi. Kemudian jenjang ahli madya itu dikategorikan tingkat tinggi, jenjang ahli muda tingkat lanjutan, dan jenjang ahli pertama tingkat dasar. Jadi ini adalah tingkat-tingkat ini ya merupakan standar kompetensi yang harus dimiliki untuk menduduki setiap jenjang. Nah, kita lanjut ke jabatan fungsional selanjutnya yaitu keterampilan. Untuk jenjang keterampilan itu terbagi 4 juga. Yang paling bawah adalah jenjang pemula. Kemudian selanjutnya naik ke jenjang terampil, naik lagi ke jenjang mahir, naik lagi paling terakhir ke jenjang penyelia. Setelah penyelia apa? Nah, setelah penyelia ini bisa naik ke jenjang ahli pertama kalau memang jabatan fungsionalnya tersedia gitu ya. Nah, untuk jenjang keterampilan ini juga terbagi-bagi ya. Untuk jenjang penyelia membutuhkan kemampuan koordinasi untuk menduduki jabatan ini. Jenjang mahir itu merupakan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan utama. Jenjang terampil, lanjutan, dan jenjang pemula dasar. Nah, ini ya pembagian dalam jenjang jabatan fungsional. Jika ada yang bertanya apakah ini harus dihafal, saran saya dihafal ya, kan ini dikit aja ya. Untuk keahlian ahli pertama, kemudian ahli muda, ahli madya, sampai ahli utama. Keterampilan itu jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pengangkatan PNS ke dalam JF. Jadi ada beberapa cara dalam mengangkat PNS ke dalam jabatan fungsional. Yang pertama itu pengangkatan pertama. Pengangkatan pertama ini untuk teman-teman yang CPNS. Jadi pengangkatan pertama ini dilakukan melalui perekrutan CPNS ya. Jadi dari CPNS, kemudian nanti teman-teman akan dilantik PNS. Setelah teman-teman dilantik menjadi PNS, kemudian akan langsung dilantik menjadi jabatan fungsional. Seperti itu ya prosesnya. Kemudian perpindahan dari jabatan lain. Jadi untuk menduduki jabatan fungsional itu bisa dari perpindahan dari jabatan lain teman-teman. Nah, maksudnya gimana?
Misal ada pegawai di jabatan fungsional arsiparis ingin pindah ke SDM. Nah, seperti itu. Itu adalah perpindahan dari jabatan lain antar kelompok gitu ya, antar kelompok JF gitu. Karena sama-sama JF, arsiparis JF, SDMA JF juga. Kemudian antar jabatan ini contohnya seperti ini. Semisal ada pejabat eselon 4 itu setara dengan kasih, teman-teman, atau kepala subbit ya. Nah, mau pindah ke jabatan fungsional. Nah, itu bisa masuk kategori antar jabatan, dari jabatan pengawas ke jabatan fungsional ya. Nah, teman-teman nggak perlu terlalu pusing-pusing ya, karena biasanya kalau SKB CPNS itu yang ditanyakan dasar-dasarnya aja. Setahu saya ya, waktu zaman saya seperti itu. Jadi yang ditanyakan dasar-dasar aja, nggak sampai ada pertanyaan kayak gini. Jadi ini sekedar pengetahuan aja. Itu ya teman-teman ya, contoh dari perpindahan dari jabatan lain. Kalau teman-teman kurang paham, teman-teman coba cari video saya yang tentang pola karir. Nah, di situ saya ada jelaskan. Kemudian penyesuaian ini contohnya seperti ini. Penyesuaian ini contohnya ada pegawai, dia jabatannya jabatan pelaksana, seperti yang saya jelaskan di awal ya teman-teman, bahwa kelompok jabatan itu ada 2, pelaksana dan jabatan fungsional tertentu. Kalau ada pegawai, dia jabatannya jabatan fungsional umum atau pelaksana, ingin pindah ke jabatan fungsional tertentu, itu bisa melalui penyesuaian gitu ya. Nah, itu namanya pengangkatan PNS ke dalam JF melalui penyesuaian. Kemudian promosi ini promosi ke dalam atau dari JF dan kenaikan jenjang JF. Nah, ini jelas ya bahwa promosi itu bisa promosi ke dalam atau dari JF, artinya ada pegawai, misalnya pegawai di luar JF, dia bukan JF, kemudian dia dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi, jabatan fungsional yang lebih tinggi, itu bisa ya. Nah, lagi-lagi ini masalah pola karir ya. Pola karir, teman-teman kalau mau pelajari bisa nonton video saya yang pola karir, kurang lebih seperti itu. Kalau kenaikan jenjang JF ini jelas ya, jenjang JF ini contohnya yang kayak sebelumnya. Nah, di sini, jika dari jenjang pertama dipromosikan naik ke jenjang ahli muda, nah itu contoh promosi. Dari jenjang ahli muda bisa dipromosikan ke jenjang ahli madya, ya seperti itu. Itu contoh promosi ya, pengangkatan PNS ke dalam JF melalui promosi kenaikan jenjang JF. Oke teman-teman ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagi tentang angka kredit. Nah, ini ya membedakan jabatan fungsional tertentu dengan jabatan fungsional umum atau pelaksana, yaitu di angka kredit. Jadi kita sebagai fungsional tertentu itu harus mengumpulkan angka kredit dulu ya, kalau sekarang tetap masih mengumpulkan sih, tapi lebih mudah mengumpulkannya yang sekarang ya teman-teman dibandingkan dulu. Angka kredit itu seperti ini teman-teman, ini sekarang ya. Saat ini angka kredit itu sudah diambil dari penilaian kinerja berdasarkan SKP di e-kinerja. Jadi itu seperti rapornya pegawai teman-teman ya, itu rapornya pegawai. Nah, jadi nanti saya akan lihatkan salah satu contoh formnya ada di sini ya. Nah, ini contoh aja, tapi kita lihat dulu ya tabel angka kreditnya.
Ini adalah tabel angka kredit teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada kategori, keahlian, dan keterampilan. Nah, untuk keahlian dulu ya, kita fokus ke keahlian dulu. Di sini sudah ada jenjangnya, ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Kemudian selanjutnya, kolom selanjutnya yaitu ada pangkat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ahli pertama itu diduduki oleh pegawai yang punya pangkat 3A sampai 3B. Jadi nanti teman-teman ketika lulus ASDMA atau jabatan fungsional lain yang lulusan S1, itu teman-teman akan menduduki pangkat 3A. Ya, penata muda 3A. Seperti itu. Nah, setelah 3A, teman-teman nanti akan naik pangkat ke 3B kalau angka kredit teman-teman mencukupi, ya. Nah, kemudian selanjutnya di ahli muda itu 3C, 3D. Jadi ketika teman-teman sudah menduduki 3B, angka kredit teman-teman mencukupi. Nah, teman-teman bisa naik ke 3C. Naik ke 3C. Dan otomatis jenjang teman-teman berubah menjadi ahli muda, bukan ahli pertama lagi, tapi ahli muda. Dari 3C naik ke 3D, kemudian dari 3D naik ke 4A. Nah, di sini teman-teman berubah lagi jenjangnya menjadi ahli madya. 4A, 4B, 4C naik lagi ke 4D, berubah lagi jenjangnya menjadi ahli utama. Begitupun dengan keterampilan. Pemula diduduki oleh 2A, terampil 2B, 2C, 2D, mahir 3A, 3B, penyelia 3C, 3D. Ya. Jadi kolom pangkat ini teman-teman menandakan bahwa Jadi kolom pangkat ini menandakan bahwa ini adalah pangkat-pangkat yang boleh menduduki jenjang yang ada di sini. Jadi ketika ada muncul pertanyaan pada saat nanti kalian SKB yang pangkat 3A itu menduduki jenjang jabatan apa, nah teman-teman bisa pilih jenjang jabatan ahli pertama jika memang yang ditanyakan keahlian. Oke ya, ini kolom pangkat. Kemudian di sini ada koefisien angka kredit tahunan. Ini adalah koefisien angka kredit tahunannya. Kemudian angka kredit kumulatif atau minimal kenaikan pangkat dan jenjang. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kalau jabatan fungsional tertentu itu harus memenuhi angka kredit dulu untuk naik pangkat dan naik jenjang, teman-teman. Berbeda dengan jabatan fungsional umum atau jabatan pelaksana, mereka hanya butuh menunggu selama 4 tahun. Setelah 4 tahun ya mereka secara otomatis akan naik pangkat. Berbeda dengan jabatan fungsional tertentu. Kalau jabatan fungsional tertentu mau kalian 4 tahun, 5 tahun, kalau angka kredit kalian gak cukup, ya kalian di situ-situ aja, gak akan naik pangkat. Seperti itu ya. Nah, di sini sudah ditulis bahwa ahli pertama untuk naik pangkat dari 3A ke 3B itu butuh angka kredit minimal 50. Kayak gitu ya. Nah, dari 3B ke 3C karena ini naik pangkat dan naik jenjang, otomatis membutuhkan lagi 50, dan untuk naik jenjangnya membutuhkan 100. Jadi ini sistemnya akumulasi ya, selama masih di satu jenjang. Jadi misal di 3A kita sudah mengumpulkan poin 50 ya. Naik ke 3B kita kumpulkan lagi poin angka kredit 50. Nah, ini kan totalnya 100 ya kan? Otomatis 100. Nah, dari 3A ke 3B kumpulkan poin 50, dari 3B ke 3C kumpulkan lagi 50, maka otomatis teman-teman sudah mengumpulkan poin 100 dan layak untuk naik jenjang ke ahli muda. Seperti itu ya.
Mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau belum silakan bertanya, tapi mohon maaf saya slow respon sekali ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah konversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit. Di awal saya tunjukkan tabel bahwa angka kredit dahulu kala itu ditentukan berdasarkan butir kegiatan. Kalau saat ini teman-teman, angka kredit itu dikonversi dari predikat kinerja tahunan pegawai atau istilahnya rapornya pegawai lah gitu ya. Nah, rapor pegawai itu teman-teman atau SKP itu terbagi dari dengan 5 penilaian ya. Terbagi 5 penilaian, ada sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang, sangat kurang. Nah, ini adalah predikat kinerja. Nah, ini sama ya, simulasi per tahun. Ini keahlian, keterampilan. Kolom koefisien per tahun itu ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama, dan seterusnya. Ini di kolom ini sudah ada angka-angka. Ini adalah nilai ya. Kalau di sekolah ibaratnya apa ya, standar nilai lah ya, standar nilai. Nah, kalau teman-teman berpredikat kinerja sangat baik ya, teman-teman akan dapat nilai 18,75 untuk yang ahli pertama ya. Kalau rapor kalian baik ya, kalian dapat nilai 12,5 ya untuk kinerja tahunan kalian, seperti itu. Nah, untuk memahami tabel ini saya kasih contoh di sini ya. Saya kasih contoh di sini teman-teman. Sini ada pejabat yang dinilai. Nah, di pejabat yang dinilai saya contohkan Kiki Reski ya, nama saya. Kemudian NIP dan seterusnya. Nah, cara menilainya seperti ini. Jadi setelah SKP kita jadi sesuai dengan e-kinerja. Jadi e-kinerja itu adalah aplikasi ya teman-teman. Saya agak bingung juga jelasinnya kalau nggak nunjukkan. Tapi saya mau nunjukkan sebetulnya teman-teman, cuma kebetulan SKP saya ada di komputer kantor ya. Gak apa-apa, nanti kita pelajari lagi kalau memang teman-teman belum paham ya. Nah, saya contohkan saja di sini nama Kireski, konversi predikat kinerja ke angka kredit. Predikat, misal predikat saya sangat baik. Kenapa predikat saya sangat baik? Karena ternyata apa yang saya capai di kinerja saya itu melebihi target semua. Gitu ya, contoh aja ini ya. Kemudian presentasinya itu 150. Dari mana ambil 150%, teman-teman? Dari tabel yang ini. Jika predikat kinerja sangat baik, maka persentasenya itu 150%. Oke. Jadi persentase 150% ya. Koefisien per tahun 12,5. Dari mana ambilnya? Dari kolom koefisien per tahun untuk ahli pertama. Karena saya ahli pertama ya, 12,5. Nah, ahli pertama itu golongan 3A gitu ya. Kemudian angka kredit yang didapat kolom 2 dikali kolom 3. Jadi 150% dikali 12,5 dapatnya 18,75. 18,75 ini sesuai dengan perhitungan yang sudah dipaparkan di kolom yang ini. Ini bisa dilihat di Permenpan ya teman-teman. Oke, jelas ya. Nah, kalau semisal gini, kalau semisal di sini predikatnya baik. Nah, kalau baik berarti persentasenya berapa? 100% ya. Nah, coba lihat 100% ya. Gitu ya caranya. Jadi kalau predikatnya baik berarti persentasenya di sini 100% ya. Nah,
Kemudian koefisien per tahunnya itu sama 12,5. Jadi ini tidak berubah koefisien per tahunnya ini. Sama 12,5 selama dia ahli pertama. Kalau ahli muda berarti di sini berapa? 25 ya. Kalau di ahli pertama masih 12,5, tapi kalau di ahli muda diganti 25. Nah, kita ambil ahli pertama aja ya, karena kita semua ahli pertama. Mungkin yang Pranata SDMA itu terampil. Nah, nanti sesuaikan aja. Yang terampil berarti 5 gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Persentase 100%, 100% dikali 12,5 berarti dapatnya berapa? Kita lihat tabel aja, dapatnya 12,5 ya. Kayak gitu. Bisa ya teman-teman. Nah, ini nanti mungkin bisa lebih dijelaskan kalau bahas kinerja ya. Mudah-mudahan saya ada waktu lagi untuk bikin video. Nah, seperti ini angka kredit ya. Oke. Nah, kalau ada teman-teman bertanya pada saya apakah ini wajib dihafal, saran saya kalau kalian bisa hafalkan aja ya. Tapi yang dihafal ini aja, yang ahli pertama aja. Siapa tahu keluar. Ya, karena angka kredit ini nggak bisa menutup kemungkinan nggak keluar ya, karena tahun-tahun sebelumnya itu ada keluar teman-teman gitu ya. Nah, untuk yang daftar terampil gimana, apakah harus dihafal? Jarang banget ya terampil itu dapat angka kredit, jarang sih, karena terampil itu lebih mudah soalnya dibanding keahlian. Nah, kalau teman-teman yang SDMA, analis SDM aparatur, itu soalnya sulit karena kalian itu dituntut memang untuk pandai menganalisis, berbeda dengan teman-teman yang Pranata seperti itu. Nah, gimana teman-teman asesor, apakah harus hafal yang ini? Kayaknya nggak perlu ya. Kalau asesor itu lebih ke assessment, tapi teman-teman ketahui aja, siapa tahu ada yang keluar, tapi sepertinya nggak ada kalau asesor ya. Oke, seperti itu angka kredit. Nah, yang terakhir kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat ini teman-teman untuk jabatan fungsional itu syaratnya harus minimal 2 tahun di pangkat terakhir. Di pangkat terakhir itu maksudnya 2 tahun di pangkat teman-teman yang sekarang. Misal teman-teman nanti terangkat di 3A, nah minimal teman-teman sudah bekerja selama 2 tahun baru boleh naik pangkat. Yang syarat kedua, jumlah angka kredit teman-teman itu sudah mencukupi ya untuk naik pangkat. Tadi untuk ahli pertama naik pangkat dari 3A ke 3B berapa angka kreditnya teman-teman? Itu 50. Minimal 50 baru bisa naik ke 3B. Nah, dan terakhir, syarat yang terakhir itu nilai predikat kinerja paling rendah baik ya. Harus berpredikat kinerja baik dalam 2 tahun terakhir. Ini syarat untuk naik pangkat jabatan fungsional. Bisa dilihat di Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Nah, untuk naik pangkat ini ada angka kredit dasar ya. Ini saya lihatkan aja sih. Nah, untuk jenjang ini jenjangnya, kemudian pangkatnya ya. Ahli pertama itu 3A 3B, ahli pertama butuh 50 untuk naik jenjang ke ahli muda. Di sini 50, di sini 50 jadi 100. Maksud dari angka kredit dasar ini teman-teman angka kredit awal kalian. Jadi misal kalian nanti terangkat 3A, yang angka kredit kalian ya 0 dulu. Dari 0 kalian kumpulkan 50, maka angka 50 yang kalian kumpulkan di 3A di sini ini akan menjadi angka kredit kalian, angka kredit dasar kalian di 3B. Nah, gimana kalau semisal angka kredit yang kalian kumpulkan di sini 60 misalnya ya. Misal ya, contoh aja ini 60, ya angka kredit kalian di 3B tetap 50.
ya, seperti itu. Nah, kemudian kalian mengumpulkan lagi 50 di 3B, maka total angka kredit kalian jadi 100. Nah, 100 ini mencukupi untuk naik ke 3C ke jenjang ahli muda. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Itu angka kredit dasar. Saya rasa ini kemungkinan nggak keluar sih, kemungkinan ya. Karena kalau keluar kayaknya untuk CPNS ini terlalu menurut saya terlalu sulit untuk CPNS ya, karena CPNS itu ibaratnya teman-teman bukan orang pemerintahan ya, yang nggak paham kepegawaian seperti itu. Oke, ini ya angka kredit dasar, itu angka kredit awal namanya, angka kredit dasar. Oke, ini untuk ini yang sampai jenjang ahli utama, yang jabatan fungsionalnya itu sampai ahli utama, karena ada jabatan fungsional itu sampai ahli madya doang teman-teman. Sedangkan kolom yang ini jenjang ahli madya, pangkat tertinggi di fungsionalnya. Kemudian yang ini dari jenjang ahli pertama golongan ruang 3B. Ini untuk yang profesi ya, yang pada saat perekrutan CPNS dia itu golongan awalnya 3B. Itu biasanya apoteker sama dokter tuh. Kemudian yang penyelia keterampilan, biasanya teman-teman yang daftar terampil yaitu pangkatnya 2C. Sama ya dengan keahlian, teman-teman harus kumpulkan kredit juga. Ini yang pangkat tertingginya penyelia ya, sama aja ya semua ya. Teman-teman baca keterangan ininya aja, kalau nggak paham nanti tanya saya, mudah-mudahan saya fast respon. Oke, karena videonya udah cukup panjang menurut saya teman-teman, dan beberapa kali tadi saya stop karena anak saya nangis, maaf. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang jabatan fungsional. Semoga bisa membantu teman-teman semua menyiapkan diri untuk mengikuti tes SKB CPNS. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf ini kayaknya videonya kepanjangan. Dan untuk teman-teman, untuk teman-teman nanti, jika teman-teman berkenan ya, saya ingin meminta saran untuk referensi materi saya. Teman-teman bisa scan barcode ini atau kunjungi link yang ini. Nanti kalau teman-teman udah selesai tes, teman-teman bisa memberikan saran referensi materi kepada saya terkait materi-materi yang penting untuk dipelajari. Karena bagaimanapun materi-materi saya dan latihan soal yang saya susun itu berdasarkan teman-teman terdahulu yang sudah tes. Nah, itu sangat membantu sekali, dan efeknya teman-teman yang belum tes itu lebih terbantu lagi ya, seperti itu. Tapi ini bukan materi yang dibuat untuk pesaing kalian ya, enggak, tapi untuk perekrutan tahun selanjutnya itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.